Sahabat yang baik, belajar untuk tinggal dan tenang di hadirat Tuhan akan membuat kita mendapat hikmat dari Tuhan dalam melewati masa-masa sulit. Jadi sahabat, belajar untuk tenang dan berdiam diri di hadirat-Nya dengan seluruh keberadaan kita itu sangatlah penting. Karena pada saat itulah kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah tinggal tenang di hadirat Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita siapkan hati kita supaya melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk bisa tinggal tenang di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami pentingnya untuk kami tinggal tenang dan diam di hadirat Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan merubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 27 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, keinginan kerinduan Daud Daud ya. nggak minta macam-macam ya, Iya. cuma satu aja minta. Supaya dia bisa tinggal di hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Wah, Ya, luar biasa ya. Daud adalah orang yang biasa sama dengan kita. Dan dalam perjalanan hidupnya, Daud banyak mengalami masalah seperti penolakan, pengkhianatan, dikecewakan, terancam. Dia juga mengalami keadaan yang takut, ya, tertekan, tertindas, diperlakukan tidak adil. Bahkan dia juga pernah merasakan tidak aman dan seperti ditinggal sendiri, ya. Bahkan Daud juga pernah mengalami dan merasakan burnout, yaitu keadaan emosi yang stres, depresi, lelah, dan tidak berdaya. Seperti sedang menghadapi sebuah tembok yang sulit untuk ditembus. Semua ini dapat membuat Daud seperti mendapat menyerah ya. Tetap dan dapat mundur atau seperti terperangkap di pojok tembok tanpa ada solusi sama sekali. Ya, ini keadaan burnout ini seperti kita udah nggak ada jalan keluar. Iya. Aduh, udah lelah banget ya. Udah Jalan buntu jalan sepertinya buntu gitu seperti ya. itu. Nah, ternyata fakta, kenyataan, dan kebenarannya bersama dengan Tuhan, Daud justru berhasil melewati, menerobos, dan menang dalam menghadapi dan melalui semua masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, ya.
Yang membuat dia juga seperti mengalami apa? Burnout tadi seperti itu ya. Iya. Dia bisa melewati semuanya itu ya. Seperti keadaan yang menghadapi tembok, dia bisa melalui semuanya bersama Tuhan. Bahkan Daud yang hanya seorang gembala dengan 2-3 ekor domba telah diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Wah, luar biasa ini ya. luar biasa Dari ya. keadaan yang rendah sampai akhirnya jadi diangkat raja, oleh diangkat Tuhan. oleh Tuhan ya. Nah, kunci dari terobosan dan kemenangan yang dialami oleh Daud ini adalah karena Daud melakukan satu hal yang paling dirindukannya dan yang dicari oleh Daud di atas semua yang lainnya, yaitu Daud menginginkan hak istimewa untuk tinggal bersama dengan Tuhan di setiap waktu dalam rumah Tuhan dan dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu kerinduan Daud luar Kerinduan biasa Daud. ya. Dia nggak cari macam-macam ya. Iya. Dia kepingin dekat dengan Tuhan ya. Sehingga Daud dapat menemukan keindahan wajahnya, yaitu keindahan wajah Tuhan ya. Seperti ini berbicara tentang keintimannya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah tinggal dan tenang di hadirat Tuhan, atau abide and being stillness in God's presence. Sehingga Daud tidak berespon dan fokus pada masalah, tetapi Daud berespon dan fokus hanya kepada Tuhan ya. Amin, luar biasa ya. Sebab arti kata diam di rumah Tuhan adalah yashab. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya duduk diam, tinggal diam, terus melekat dan menempel dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Jadi bagi Daud, Tuhan itu segalanya. Amin. Oleh karena itu Daud sangat menginginkan hak istimewa itu, yaitu tinggal dengan Tuhan di setiap waktu dalam rumah Tuhan dan menemukan keindahan wajah Tuhan. Amin. Wah, luar biasa ya, hatinya Ini kerinduannya ya. Hatinya tuh benar-benar haus banget sama Iya. Tuhan ya. Sehingga Daud dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati keindahan, kebaikan, kemuliaan, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang bahkan melebihi kenikmatan, kepuasan, dan keindahan apapun yang ada di dunia ini. Demikian juga dengan kita. Biarlah kerinduan kita, keinginan kita yang terdalam dan yang paling utama adalah tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Wow, tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Amin. Amin ya. Maka Tuhan akan membawa kita dapat melihat dan menerima kebaikan, kemurahan, anugerah dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita dapat melewati, menerobos dan menang dalam menghadapi situasi yang sulit, yang burnout dan yang seperti sedang menghadapi tembok masalah dalam kehidupan kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Kita bisa melewati tembok yang semua seperti itu ya. masalah yang berat itu ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 119 ayat 164. Demikian firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, ini adalah gaya hidup Daud ya. Ya bayangkan, Daud selalu menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan 7 kali dalam sehari untuk memuji-muji Tuhan. Kemudian Daud merenungkan dan menyanyikan firman Tuhan yang dia terima. Dan ini menjadi nyanyian-nyanyian baru melalui mazmur-mazmurnya. Sehingga Daud banyak mengalami terobosan dan kemenangan. Amin. Wow. Nah, ini Tuhan mau kita mengalami terobosan dan kemenangan ya. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjadikan kesukaan kita, kepuasan kita, dan kenikmatan kita adalah tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Yaitu kita menginginkan hak istimewa untuk tinggal bersama dengan Tuhan di setiap waktu di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita dapat menemukan keindahan wajah Tuhan dan menikmati kebaikannya. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada Di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur 84
ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Inilah kesukaan Daud. Bagi Daud lebih baik atau lebih menyenangkan dan lebih berguna, bahkan lebih bermanfaat 1 hari di rumah Tuhan atau tinggal di hadirat Tuhan. Yaitu tinggal dan tenang di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain atau di tempat-tempat yang menjadi kesukaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi inilah kunci yang membuat Daud bisa melewati hari-hari yang sulit dalam kehidupannya. Dan Daud bisa melewati masa-masa di mana Daud mengalami keadaan yang burnout atau stres dan seperti tidak ada jalan keluar. Bahwa Daud menaruh dan menemukan kesukaannya dan kepuasannya dengan tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Jadi bagi Daud, dengan menyediakan waktu untuk 1 hari tinggal dan tenang di hadirat Tuhan, maka Daud dapat menerima pewahyuan, menerima hikmat dan strategi yang dari Tuhan untuk dapat mengatasi, menghadapi dan melewati masalah dan tantangan yang dia hadapi dalam 1000 hari ke depan. Sehingga kehidupan Daud mengalami terobosan dan kemenangan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk. Salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Gunawan Pasaribu. Ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Gunawan. Ya, kami berharap sedang menyaksikan nih ya Gunawan ya pada saat ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Aku mau minta didoakan agar di tahun 2024 ini pekerjaan aku dilancarkan, serta aku ingin berdoa agar anak istriku serta kedua orang tua aku pada tahun ini diberikan kesehatan yang luar biasa, Kak. Ya, Gunawan luar biasa ini. Pasti kita doakan ya. Pasti kita doakan dan tentu ini juga keinginan Tuhan ya. Tuhan mau keadaan kita baik, sehat ya. Pasti kita mau doakan ya. Dan sesuai dengan tema saat hari ini adalah tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Jadi ketika memasuki tahun 2024 ini, biarlah kita tinggal dan tenang ada di hadirat Tuhan. Dan menjelang tahun 2024 ini kami dapat satu hikmat ya. Roh Kudus menaruh di hati kita. Roh Kudus menaruh bahwa biarlah kami ini tinggal tenang dan di hadirat Tuhan. Roh Kudus menaruh firman-Nya yaitu dalam Mazmur 100 ayat 4 untuk tahun 2024 ini. Bahwa ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu-pintu janji Tuhan, kelimpahan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan di tahun 2024 ini. Nah, jadi Gunawan, mari di tahun 2024 ini banyak mengucap syukur. Mengapa? Karena kita sudah menerima segala sesuatu yang begitu luar biasa dari Tuhan ya. Sebab mengucap syukur adalah password atau kata sandi untuk membuka pintu-pintu janji Tuhan, kelimpahan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan pasti untuk Gunawan dan keluarga juga ya. Dalam Mazmur 100 ayat 4 ya, versi The Passion Translation demikian dikatakan. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi atau password pujian. Datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya. Dan dengan kasih muliakan namanya yang indah. Amin. Wow, biarlah ayat ini menjadi ayat yang selalu ada di dalam diri Gunawan juga ya, bahwa inilah yang Tuhan inginkan, kita mengucap syukur kepadanya dan hidup kita akan mengalami yang tadi diminta oleh Gunawan ya. Semuanya akan baik-baik. Sehat,
dan semua baik-baik aja. Ya. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain Ya. yang merindukan di tahun 2024 ini mengalami segala sesuatu yang baik, yang indah bagi keluargamu, sehat, jasmani, rohani, dan semuanya mengalami kebaikan. Mari hari ini kita berdoa sama-sama dan kita percaya bahwa ini adalah firman yang daripada Tuhan yang adalah ya dan amin. Ketika kita mengucap syukur dan penuh kekaguman kepada Tuhan, disitulah pintu-pintu itu terbuka bagi kita. Ya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Tuhan yang kau kasih, Gunawan anakmu yang kau kasih beserta sahabat-sahabat yang baik yang lain Tuhan, yang ada menyaksikan acara ini. Kami tahu di tahun 2024 ini Engkau membawa kami untuk kami selalu ada bersamamu, tinggal tenang di hadirat-Mu, dan kami mau merenungkan kebaikan-Mu dan mengagumi Engkau karena kami tahu karya-Mu buat kami begitu luar biasa. Biar hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Jiwa kami menyadari akan kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan menyadari bahwa Allah selalu bersama kami. Bapa selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Bahkan di tahun 2024 ini kami bersyukur. Kami percaya bahwa Allah kami selalu ada bagi kami. Allah Bapa kami selalu menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Dan Allah Bapa kami selalu peduli akan hidup kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu berkata, Engkau memenuhi segala keperluan kebutuhan kami, baik secara jasmani, baik secara rohani, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu ini yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2024, bahwa segala sesuatunya sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, terjadilah seperti apa yang Kau katakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Rose Henandi. Salam kasih Bapak Agus dan Bu Mala. Salam kasih juga buat Rose. Salam kasih ya. juga Rose. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Rose. Saya mau curhat. Saya seorang ibu tiri, namun saya sangat sayang sama anak-anak tiri saya. Mereka seperti anak kandung saya sendiri. Tapi saya masih merasa jauh sama anak-anak saya. Mereka masih tidak mau dekat sama saya. Gimana caranya biar bisa dekat ya? Saya selalu berdoa sama Tuhan biar kami semakin dekat dan saling mengasihi. Nah Rose, kami juga bersyukur ya buat kasih dan ketulusan daripada Rose sebagai ibu tiri yang mengasihi dan ingin bisa dekat dengan anak tirinya ini ya. Sesuai dengan tema tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Jadi Rose mulailah menyediakan waktu untuk tinggal tenang di hadirat Tuhan. Dengan apa? Dengan banyak bersyukur ya. Itu kita tinggal tenang, banyak bersyukur, maka kasih Tuhan itu akan memenuhi kita. Kemudian minta Roh Kudus untuk memenuhi hatimu dengan kasih Yesus sampai Rose benar-benar seperti direndam, dipenuhi dengan kasih Yesus ya. Sehingga Rose bisa merasakan kasih itu memenuhi hatinya ya. Lalu minta Roh Kudus untuk memampukan Rose memanifestasikan kasih Yesus ini melalui perkataanmu, melalui sikapmu kepada anak-anak tirimu dan keluargamu tentunya, supaya anak-anak dapat merasakan kasih Yesus ini mengalir melalui hidupmu. Dan biarkan ini menjadi satu proses ya. Mungkin pertama sepertinya kok belum berhasil ya, tapi terus karena kasih Tuhan itu nggak pernah gagal. Amin. Ya. Kita akan baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 5. Kasih itu sabar, ya ingat ya Rose ya, kasih itu sabar. Nah, sahabat yang baik, kasih itu sabar, ini penting sekali ya. Kemudian kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, pegang ayat ini, katakan kepada dirimu untuk Rose dan sahabat yang baik, katakan karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah yang adalah kasih. Jadi identitas kita adalah manusia kasih. Dan katakan firman ini, aku sabar, aku murah hati, aku tidak cemburu, aku tidak membanggakan diri dan tidak sombong dan selanjutnya ya. Dan ini akan menjadi kenyataan dalam hidup Rose dan juga sahabat yang baik. Mari kita berdoa ya.
Tuhan kayak bersyukur buat pribadi Rose yang luar biasa ini, yang hatinya tulus murni, yang terus mau mengasihi keluarganya dengan kasih yang daripadamu. Biarlah hari ini firman-Mu menguatkan Rose dan juga sahabat yang baik yang dalam pergumulan yang sama, dan kami declare firman ini terjadi untuk Rose dan sahabat yang baik. Rose adalah pribadi yang sabar, yang murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak megahkan diri dan tidak sombong. Dan Rose juga menjadi pribadi yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kayak berdoa hari ini, kuatkan, teguhkan hati Rose Tuhan, dan juga sahabat yang baik, sehingga melalui kehidupannya, perilakunya, perkataan, sikapnya, boleh memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi Terima sahabat, kasih terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah, saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Yang pertama, tinggal dan tenang di hadirat Tuhan adalah kita duduk diam, tinggal diam, kemudian terus melekat dan menempel dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Dan yang kedua, tinggal dan tenang di hadirat Tuhan adalah kita menggunakan hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah untuk tinggal dan diam di setiap waktu di dalam hadirat Tuhan untuk menemukan keindahan wajahnya dan menikmati kebaikannya. Ketiga, tinggal dan tenang di hadirat Tuhan akan membuat kita dapat menerima pewahyuan, hikmat, dan strategi yang dari Tuhan yang membuat kita dapat menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami burnout? Itu keadaan yang lelah, jenuh, stres, tertekan, takut, dan khawatir. Mari datang pada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah itu ke dalam hatimu. Lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini juga. Terima dan alami kelegaan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur bahwa melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk tidak berespon dan tidak fokus kepada masalah, tetapi untuk kami berespon dan fokus kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan keinginan kami yang terdalam, supaya setiap waktu kami dapat tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Maka kami dapat menikmati kasih, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan dengan penuh kekaguman. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
semua